Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Religi Ruang Ariung Si Cepot, sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal dan tepat. Podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Masya Allah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Sobat Religi? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kemurahannya ya pastinya. Sobat Religi, ini hari kita alhamdulillah kedatangan tamu yang luar biasa nih ya. Jarang-jarang kita, bahkan ini mungkin perdana kayaknya. Masya Allah. Kita kedatangan tamu dari LAZ Robbani, Masya Allah. Lembaga Amil Zakat Rabbani. Bukan satu hal yang kebetulan, tapi mungkin ya ini sesuatu hal yang Allah ya undang kita juga itu ya, menghadirkan Lembaga Amil Zakat karena kiprahnya untuk masyarakat Kabupaten Bogor khususnya dan umumnya untuk umat ya. Nah, langsung saja kita ngobrol dengan beliau nih dari pimpinannya sepertinya ya. Baik, kita langsung kepada beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan dulu nih? Boleh, boleh. Masya Allah. Siapa Ustaz nama? Nama saya Farid, Kang. Kang Farid. Muhammad Farid nama lengkap. Muhammad Farid. Saya panggilnya Kang Farid. Kang Farid aja. Kang Farid. Alhamdulillah. Asal Bogor atau dari? Gede di Bogor, Kang. Oh, alhamdulillah, berarti nggak asing ya Nggak dengan asing. dunia Bogor ya. Wah, dari zaman SMP di sini dari Oh. tahun 91 di Bogor. 91, waduh luar biasa ini. Berarti udah nggak aneh ya, udah tahu hitam putihnya Bogor, khususnya Siap. kabupaten ya. Siap, insya Allah. Nah, Kang Farid, kebetulan nih kita pengen tahu nih kiprah Rabbani ini kan luar biasa nih. Alhamdulillah. Apalagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor akhir-akhir ini kan sedang giat-giatnya mendukung program sertifikasi halal. Betul. Bahkan sejak mandatori halal itu sejak Maret 2023 sudah mulai dicanangkan. Ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih berlanjut. Ya. Nah, ini pertama mungkin kita akan tanya dulu Kang Farid, latar belakang atau asal usul gimana terbentuk Lembaga ya? Lembaganya nih. Pasti sobat tadi juga pengen tahu ya. Nah, silakan mungkin sekelumit aja lah tuh. Siap. Masya Allah. Jadi lembaga ini berdiri tahun yayasan ya, berdiri tahun 2019 Kang sebetulnya. Iya. Berangkat dari rumah Quran sebetulnya. Jadi berangkat dari rumah Quran, kita ngelihat di lingkungan banyak anak-anak yang sudah kecanduan dengan game. Itu Gitu ya. Terus kemudian kami pikir dan ada rumah kosong kebetulan tidak dirawat gitu kan. Kemudian kita kontak pemiliknya, kita tanyain boleh nggak kita maksimalkan, kita rapihin segala macam supaya kemudian rumahnya bermanfaat. Betul. Anak-anak bisa ngaji, kita panggilin guru ngaji ke sana. Nah, berjalan waktu itu udah tahun berapa ya, 2017an mungkin ya mulainya ya. Terus kemudian kita pikir wah ini harus dikelola dengan serius. Jadinya kemudian 2019 kita urus yayasan. Ya legal formalnya kita urus. Terus kemudian kan setelah keluar masuk Covid tuh Kang ya, 2019 akhir. Iya. Nah, mulai kemudian kita kepikiran guru-guru ngaji nih Kang. Nah, imbasnya. Terimbas karena kan biasanya mengajar, hadir, bisa memberikan manfaat, kemudian bisa mendapatkan penghasilan. Ya, pasti. Tapi kalau misalnya mereka nggak hadir kan kadang-kadang gitu ya, nggak dapat. Nah, kita mulai itu galang donasi waktu itu untuk membantu guru-guru ngaji. Nah, cuman kita ngerasa wah belum lengkap nih, walaupun cuman kita punya legal yayasan tapi kayaknya belum belum afdol karena belum ada izin resmi kan untuk mengumpulkan dana. Karena kan ya, khawatir juga ya. Kita khawatir. Makanya kemudian kita urus untuk kemudian masuk ke ke Lembaga Amil Zakat. Jadi mulai proses dari sana sebenarnya. Awal proses dari sana karena kami ingin membantu guru-guru ngaji di sekitaran kita gitu ya. Supaya mereka bisa tetap menerima manfaat. Nah, alhamdulillah berjalan berproses 2020 akhir di sekitaran bulan Desember itu kita terima surat rekomendasi izin rekomendasi dari Kanwil Kemenak Jabar. Oh, langsung dari Jabar. Dari Jabar gitu, alhamdulillah.
selesai prosesnya. Cukup panjang, hampir setahun juga tuh prosesnya. Iyalah. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi kemudian 2021 kita berjalan pas zaman-zamannya COVID, Kang. Betul, memang 2021 tuh 2 tahun kita berturut-turut memang. Itu lagi sulit-sulitnya adaptasi segala macam berjalan sampai sekarang 2024. Berarti ini kurang lebih berjalan 3 tahun 8 bulanan. Hampir 4 tahun. Betul Kang, 3 tahun 8 bulan kita sudah berjalan. Ya sejauh itu kurang lebih, Kang. Jadi lembaga ini masih sangat baru sebetulnya, baru 3 tahun gitu ya. Tapi kami memang berusaha untuk serius ya, secara profesional menjalankan ini lembaga dengan sebaik-baik mungkin. Karena arahan dari DPS kami kan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, Hafizahullah. Nah, beliau memang sangat concern, sangat ketat ya dalam tata kelola lembaga. Wah, ini nih. Jadi kami juga diminta untuk benar-benar mengelola dengan sangat baik gitu. Jadi akuntabilitasnya betul ya. Betul. Jadi 2021, 2022 itu kita sudah lakukan audit. Alhamdulillah ada audit juga. Alhamdulillah WTP, Kang. WTP, wah ini luar biasa. Betul. Nah 2023 qadarullah kemarin itu kan pas Ramadan ya, Kang. Karena selesai itu kan biasanya di bulan-bulan Maret, bulan April gitu kan auditnya. Kemarin tuh kebetulan pas Ramadan, jadi proses lagi berlangsung sekarang di audit di kantor akuntan publik. Sekarang betul, mudah-mudahan sih kelar lah ya dalam 1 bulan ke depan, dan mudah-mudahan WTP lagi. Jadi biar hat-trick gitu, Kang ya, 3 tahun berturut-turut. Kayak Menteri Agama ya. Hat-trick itu yang kita incar. Karena itu bentuk pertanggungjawaban kita ke publik juga kan. Betul. Nah jadi kurang lebih seperti itu, Kang, kiprah lembaga selama ini baru 3 tahun 8 bulan berjalan. Ya, dan alhamdulillah kepercayaan dari publik juga cukup baik gitu kan. Terus kita juga memang berusaha untuk melahirkan program-program yang memang sesuai gitu ya dengan kondisi saat ini gitu ya. Contoh program guru ngaji itu sampai sekarang masih berjalan. Nah, itu menjadi program prioritas kami. Itu secara rutin tiap bulan, Kang, kami berikan ibaratnya itu bantuan inilah untuk 500.000 per orang. Lumayan itu. Selama sudah berjalan dari tahun 2021 ya sampai sekarang ya 3 tahun lebih. Saat ini ada 33 guru ngaji yang sudah terbantu, itu terus bertambah ya mudah-mudahan. Terus bertambah. Kita kan pengennya, karena gini, guru ngaji selain kasus COVID kemarin kan, kita juga sebenarnya agak miris kan kalau melihat dinamika umat ya saat ini ya, di mana mereka kalau menyekolahkan anak, menyuruh anak les gitu kan, bahasa Inggris, berani itu bayar mahal, ya kan, sampai 1 juta gitu, berapa ratus ribu gitu mereka mau tuh bayar. Tapi kalau guru ngaji 100.000 aja kadang-kadang ditawar. Kok ini ilmu masa bayar gitu. Padahal kan guru ngaji sama guru bahasa Inggris ada ketimpangan ya. Iya, guru ngaji sama guru bahasa Inggris sama-sama makan nasi, sama-sama butuh transport, ya kan, sama-sama punya keluarga. Apalagi ini ngisi ruhaninya kan. Betul. Dan itu kan sebenarnya jangka panjang kan buat anak-anaknya. Nah, ini yang kita pengen membesarkan hati guru-guru ngaji lah gitu ya. Para guru ngaji, para ustadz gitu, jangan sampai mereka kecil hati, tidak ada yang memperhatikan mereka. Karena kemarin kan sempat juga viral ya, kalau kita lihat ya, ke seorang guru tahfiz keluar, berhenti jadi guru tahfiz, memilih menjadi kurir, ya kan, karena merasa penghasilannya lebih baik jadi kurir. Ya, kayak himpitan ekonomi gitu. Padahal kalau kita sama-sama solid ya tahun gitu kan, karena ini kan buat masa depan generasi muda generasi kita, penerus-penerus kita nih, kita mungkin nggak tahu berapa lama kan kita. Nah, anak-anak ini yang akan nerusin kita ini harus punya bekal yang benar, dan bekal yang benar kan didapat salah satunya dari guru-guru ngaji ini. Jadi jangan remehkan mereka lah gitu. Nah, itu tujuannya sih, Kang, sebenarnya. Jadi itu kenapa kami berusaha semaksimal mungkin guru ngaji ini harus tetap jalan programnya. Dan alhamdulillah DPS kami juga support, karena beliau merasa sekali gitu ya manfaatnya dari program-program itu, melihat banyak guru-guru ngaji yang terus kemudian terbantukan. Dengan testimoni juga kita dapatkan bagaimana
Ada yang pulang ngajar tuh harus jadi tukang ojek, harus jualan es teh gitu kan, kasihan ya. Dan itu deket sama kita lah gitu ya, di Kabupaten Bogor kan banyak lah gitu kan. Betul. Banyak sekali ya, tempat akang juga pasti banyak. Pasti banyak gitu. Nah, itu prioritas, program prioritas kami saat ini Kang gitu yang kami jalankan. Dan alhamdulillah dari awal sampai akhir tadi ya, mungkin awalnya cuma 10-20, sekarang sampai hampir lumayan itu kan, bertambah terus kan. Berarti bertambah terus. Penerima manfaatnya luar biasa banyak. Betul. Nah, kalau kita lihat di sini banyak sekali nih, ada beberapa penghargaannya, boleh diceritakan nih kira-kira. Baik Kang, jadi ya kami menjalankan lembaga ini kan tadi ya bersungguh-sungguh untuk profesional dalam menjalankan dan tidak mengincar inilah gitu ya. Karena ini kan sebenarnya ya kita nggak tahu lagi jalan sambil jalan gitu. Ya alhamdulillah Kang di 2022 tahun 2022 ya pertama kali kita terima penghargaan itu dari Basnas Jabar sebetulnya. Nah, itu dari Basnas Jabar itu penghargaannya adalah yang kami terima ini rasio penyaluran terbaik Kang. Peningkatan rasio penyaluran terbaik. Jadi karena memang dana yang terkumpul di kami Kang itu tidak ada yang mengendap banyak kan, misalnya langsung tersalur. Satu tahun kami itu punya target 95-97% keluar dananya. Jadi berapapun dana yang di kami, bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan asal lempar aja gitu kan, uangnya keluar gitu. Tetap mengikuti prosedur karena tetap sesuai aturan karena ada aturan-aturan yang diterapkan dari Kemenak, dari Basnas. Ada 3A tuh, aman syari, aman regulasi, aman NKRI. Nah, kita berusaha untuk kejar itu gitu ya. Alhamdulillah 2022 kami dapat penghargaan dari Basnas Jabar sebagai lembaga amil zakat yang rasio penyalurannya terbaik. Peningkatannya gitu ya dari tahun 2021 ke 2022. Alhamdulillah. Kemudian di 2022 juga kami sebetulnya dapat penghargaan dari PJ Bupati waktu itu Pak Iwan Setiawan di Hari Kesetiakawanan Sosial. Karena memang kami memang kerjasama cukup panjang perjalanannya dengan dinas sosial Kang. Karena kita tahu lah ya di Jawa Barat ini, Bogor ini kan unik ya. Ya itu. Unik sekali gitu ya, penyangga ibu kota. Betul. Gitu jumlah penduduk terbanyak. Hampir 6 juta sekarang tuh. Tapi jumlah penduduk miskinnya Jawa Barat cukup banyak juga. Pastinya. Gitu. Banyak juga. Ada juga ya. Betul. Padahal jumlah industrinya kan luar biasa. Gitu kan. Dan kami pikir ini bukan PR-nya pihak pemerintah saja, karena kalau kita hanya menggantungkan ke pihak pemerintah terus kita tidak melakukan sesuatu, nah itu kan juga tidak tepat lah gitu ya. Apalagi kita mengumpulkan dana-dana umat yang harusnya kan bisa kita manfaatkan untuk mereka. Nah, jadi makanya dan kami pikir lembaga yang tepat untuk kita ajak kolaborasi adalah Dinas Sosial Kabupaten Bogor dalam hal ini gitu. Jadi kita coba jajaki gitu ya dengan Dinas Sosial. Alhamdulillah itu sudah banyak sekali kolaborasi kami dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Program-programnya macam-macam Kak. Mulai dari disabilitas, kursi roda, kaki palsu, tangan palsu, terus kemudian juga bantuan bedah rumah nih kan. Oh, ada juga. Ada juga bedah rumah. Kita bedah rumah kaum muslimin di Kabupaten Bogor yang memang harus dibantu lah gitu. Kita bantu, kita bedah rumahnya gitu. Terus kemudian juga pengadaan air bersih, pengadaan macam-macam lah itu. Itu dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Warga Kabupaten Bogor yang kesulitan bayar rumah sakit ada juga dapat manfaatnya. Banyak sekali sebetulnya lah itu. Kemudian kami dapat apresiasi dari pihak Dinsos 2022 itu diundang di upacara Hari Kesetiakawanan Nasional, diberikan ada piagam penghargaan oleh Bupati Kabupaten Bogor. Nah setelah itu kemudian berlanjut 2023 awal tuh kalau tidak salah ya atau 2022 akhir itu kami diundang di Dinsos, kemudian dibuatkan perjanjian MOU antara Lasrabani dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Itu ada MOU-nya 5 tahun Kang. Jadi kami dianggap sebagai partner lah mungkin ya, partner kerja yang membantu pihak Dinsos gitu 5 tahun berjalan. Ya alhamdulillah program-program yang tadi itu yang kita jalankan gitu kan. Pokoknya kami tidak berani
berkomitmen dalam tahun ini kita bantu berapa banyak kursi roda, berapa banyak rumah gitu, kita nggak berani kan, karena kan ini kan dana umat ya, kita nggak bisa memastikan gitu kan. Yang pasti kalau dananya ada, fluktuasinya kan juga ada ya. Betul, kalau dananya ada dan memang tepat sasaran pasti kita bantu. Dan kita pikir Dinsos pasti punya data yang tepat, ya kan? Karena penduduk miskin segala macam, semuanya kan di sana kan datanya kan, iya di sana semua datanya terpusat di sana. Jadi insya Allah data yang disampaikan oleh Dinsos pasti sudah tepat, gitu kan ya, pasti sudah tepat. Jadi itu yang jadi patokan kami. Ya alhamdulillah Kang, itu juga yang kolaborasi dengan Dinsos itu yang melandasi kemudian di kemarin di 17 Agustus nih Kang, setelah sekian lama saya nggak pernah upacara gitu. Diundang. Kemarin ini. Waduh, luar biasa. Dari PJ Bupati ya. Tuh sobat religi lihat, langsung PJ Bupati nggak main-main ini. Pak Asmawa nih tanda tangan. Alhamdulillah. Dapat dari beliau, yaitu tadi karena bentuk kolaborasi kami dengan pihak Dinsos yang memang sudah sangat erat gitu, memang dilihat sebagai lembaga yang memang fokus berusaha untuk bantu permasalahan-permasalahan di Kabupaten Bogor. Ya kita melihatnya sebagai mitra lah gitu dengan Dinsos, kurang lebih seperti itu kan. Terus kemudian ini juga nih Kang, di 2024 kemarin baru ini terbaru juga nih dari Basnas Jabar lagi. Sama ini beda. Beda. Ini adalah pencapaian target pengumpulan terbaik. Wah, luar biasa ini. Kalau yang ini kan penyaluran terbaik, kan? Kalau ini malah pengumpulan. Wah, gitu. Jadi Masya Allah. Jadi ya itulah. Ya sesuatu kalau dijalankan dengan serius mungkin Kang ya, dengan serius, dengan sepenuh hati, ya insya Allah kan ya hasil akan mengikuti lah gitu ya. Hasil akan mengikuti gitu. Ya tentunya juga dengan dengan bimbingan, panduan ya dari semua pihak lah ya. Dari pihak regulator, dari pihak Kemenak, Dinsos, kemudian juga Basnas, MUI. Kami terus berusaha untuk menjalin komunikasi karena ya kami tidak bisa berjalan sendirian kan, gitu ya. Ya sesuai dengan slogan kami Kang, slogan kami kan bertahun untuk membangun. Bertahun untuk membangun itu kan ya kita kolaborasi sinergi kan. Bertahun untuk membangun yang bangun umat, bangun negeri ini. Di Bogor ya kita bangun Bogor gitu. Kita bangun Bogor, kita jadi bagian dari Bogor. Kita bukan outsider gitu ya. Kita bukan orang luar. Kita bagian dari stakeholder yang ada di Bogor. Tentunya harus ada hasil nyata yang bisa dinikmati oleh Kabupaten Bogor, oleh warga Bogor gitu. Nah, itu betul ini luar biasa nih. Kita bisa ngobrol berjam-jam nih, bahkan berhari-hari nih, karena baru satu poin aja luar biasa nih pencapaiannya, kemudian prestasinya, kemudian tadi ya manfaatnya luar biasa. Ketika terbentuk ini baru 3 tahun loh sobat religi ya, apalagi kalau udah puluhan tahun kali ini, udah sekelas yang NGO ya. Mudah-mudahan kan. Nah sekarang kita langsung menuju ke tadi yang saya sampaikan di awal, kita sedang gencar-gencarnya program sertifikasi halal untuk produk pangan, makanan, minuman, dan hasil olahan. Betul. Terutama untuk UMK ya. UMK yang memang membutuhkan. Di awal kita sudah ada semacam mandatory halal, itu ada yang disebut program sehati, sertifikat halal gratis gitu kan. Itu sudah dicanangkan dari Maret 2023 sampai saat ini. Nah, dari catatan di kita ini Lazis Rabbani itu luar biasa. Jadi setelah membantu kalau tidak salah 400-an ya pelaku usaha. Ini kan luar biasa yang memang mereka membutuhkan. Nah, ini awalnya gimana nih bisa juga ikut membantu ke arah sana gitu. Betul. Jadi saya kebetulan tuh ikut program pembinaan untuk proses sertifikasi halal karena dari Basnas kan mengadakan gitu kan ya, kerjasama dengan Muhammad Nahdlatul Ulama kalau nggak salah gitu kan, Basisnu gitu kan. Sempat ikut prosesnya, cuma saya memang belum pernah menjalankan. Jadi secara tidak langsung cukup paham lah, cukup tahu bagaimana
bagaimana sertifikasi halal itu dan kenapa itu ada. Ya, kenapa itu ada peraturannya diberlakukan. Harapan pemerintah itu kan bagus betul, supaya pelaku-pelaku usaha ini punya sertifikasi halal karena penduduk kita mayoritas muslim gitu betul. kan, dan butuh memang kepastian produk-produk yang dikonsumsi itu yang dihasilkan itu benar-benar sesuai dengan standar syariah gitu kan. Nah kemudian alhamdulillah kemudian ketemu dengan Pak Kasih Rais nih ya, Pak Kiai Syawal, Pak Syawaluddin, Masya Allah, itu dijelaskan kembali oleh beliau, diingatkan kembali lah terkait program itu, disampaikan oleh beliau bahwa memang target program yang sedang dijalankan oleh Kemenak Kabupaten Bogor ini memang UMKM yang memang ya jangankan untuk pengembangan usaha macam-macam gitu ya, untuk modal besok aja mereka ini memang usaha-usaha kecil gitu. Kita pikir kan usaha-usaha kecilnya usaha-usaha yang memang harus sangat dibantu gitu kan. Dan kalau kita balik lagi ke dalam tata kelola lembaga ya, dana-dana yang kita gunakan ya tentunya mereka masuk ke dalam penerima-penerima manfaat. Celahnya banyak, celah untuk pemanfaatan dana yang ada di kami itu banyak gitu, karena memang kita lihat memang tepat nih, tepat sasaran sekali, apalagi datang dari Kemenak, tentunya Kemenak bisa bantu mengawal. Tujuannya ke sana Kang sebetulnya, untuk membantu betul-betul si UMKM ini benar-benar bisa mandiri akhirnya sertifikasi halal, supaya nanti mereka benar-benar kalau jualan itu punya percaya diri ya. Betul. Karena kalau udah punya sertifikasi kan pastinya lebih pede mereka. Kan, misalnya mau nawarin. Orang gitu, juga udah nggak ragu lagi makannya, belinya. Betul. Kita berharap kan ekonominya berkembang, tumbuh, membaik, mandiri gitu. Harapannya ke sana. Nah, kenapa bisa sampai sebesar itu? Karena tadi memang program dari Kemenak prioritas. Ya kita lihat memang belum banyak yang support. Ya kita pikir memang harus ada yang berani turun dobrak gitu kan, gedor gitu kan. Tujuannya mungkin bukan untuk kami sih kan. Sebenarnya juga memang untuk UMKM pasti yang pertama, yang kedua juga sebagai stimulasi buat yang lain gitu kan. Ayolah gitu, kita nggak perlu khawatir gitu kan. Ini kan datang dari regulator, kalau dari kacamata kami datang dari regulator, datang dari Kemenak yang memang paham berbagai macam aspek tata kelola yang ada di kami tentunya gitu ya. Dan secara kemanfaatan juga tepat sasaran. Jadi apalagi yang harus dikhawatirkan sih sebetulnya gitu kan. Apalagi kita bisa sama-sama monitor karena ke depannya. Jadi itu yang melandasi kami. Saya juga kemarin diskusi juga dengan DPS kan. Jadi kan setiap langkah-langkah yang kami ambil itu selalu diskusi betul dengan DPS. Kami diskusi dengan DPS, tanyakan dengan DPS bagaimana ini. Terus kata beliau seberapa urgen sertifikasi halal itu urgen karena memang harus diterapkan gitu. Kalau tidak berdampak nih kepada kepada usaha mereka. Wah kalau gitu wajib hukumnya untuk dibantu. Nggak ada kata tidak, harus wajib. Gitu. Coba diusahakan gitu kan gimana caranya. Sudah kami coba diskusi ya, kemudian keluarlah angka tersebut ya, 435 yang kami 435 yang kami bantu. Tujuannya sih ke arah sana gitu. Nah, UMKM-nya gimana? Tentunya kami sih kembalikan lagi ke pihak sertifikasi halal dari Kemenak ya, karena timnya tuh gitu kan, kita sudah diskusi lah panjang lebar. Kita berharap memang betul-betul ini masuk ke penerima manfaat yang kita bayangkan gitu kan. Masing-masing pasti punya bayangan gitu. Kami bayangkan begini, ini kriterianya seperti ini gitu, kami sampaikan gitu. Nanti ketika melakukan pengecekan emang enggak gitu disampaikan. Dan kami juga berharap tidak berhenti hanya di sini kan. Tidak berhenti hanya di sertifikasi. Karena sertifikasi ini kan hanya satu aspek dalam dalam urusan pengembangan usaha kecil. Itu satu aspek doang. Tapi bagaimana nanti pengembangan, pengemasan mereka, pemasaran mereka, promosi mereka, kemudian juga tata kelola keuangannya, ya kan, karena masing-masing usaha kecil namanya juga kadang-kadang suka bercampur ya antara uang belanja sama modal. Itu yang sering bikin mereka kempis ya. Tiba-tiba anak-anak lagi butuh sekolah gede ya, dikorek-korek dari situ kan. Jadi itu yang kadang-kadang perlu diperhatikan. Nah, kami pengennya sih ke depannya tidak berhenti hanya sertifikasi. Kami kemarin diskusi dengan Pak Kiai Syawal.
ayo Pak gitu, ini jangan berhenti sampai di sini. Kita pengennya sama-sama kita kembangkan. Kami butuh bantuan dari Kemenak, bantuan dari pihak lain juga. Karena tujuan kami kan tahun untuk membangun gitu kan. Ayo mangga yuk kita sama-sama gitu kan. Apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami usahakan gitu. Yang penting ini 435 ini mau jangan cuma dapat modal kertas lembar doang. Saya udah punya janganlah gitu. Itu yang kami pengen Kang. Jadi mudah-mudahan kami minta doanya juga ya sahabat semuanya. Mudah-mudahan program ini rencananya berjalan dengan baik gitu kan. Dan tidak berhenti sampai sini. Mungkin ada ratusan lain lagi usaha yang bisa kita bantu sama-sama Kang. Walaupun udah keluar dari timeline program dari Kemenak ya mungkin ya. Karena kan Bogor nih, Masya Allah potensinya luar biasa ya. Ya, tadi hampir 6 juta penduduknya, mayoritas juga Muslim. Kemudian mereka juga kan perlu produk-produk yang memiliki kepastian halalan. Ketika produk yang dihasilkan udah ada sertifikatnya, mana lagi yang diragukan gitu kan. Jadi udahlah. Nah terus tadi menarik juga dengan pertanyaan berikutnya. Tadi saya ingin menanyakan ke depan seperti apa, ternyata udah terjawab. Jadi memang tidak berhenti di sertifikat. Saudara religi ya, pastinya pelaku UMK itu atau UMKM ini harus juga dia berkembang usahanya. Jadi tidak hanya berhenti di sertifikat, bingung lagi biaya seperti apa, kemudian pengelolaan manajemen keuangan seperti apa. Nah mungkin diperlukan suatu saat nih itu turun untuk memberikan manajemen usaha kecil. Nah bisa aja kan mikro kecil. Kami lagi menyusun programnya kan. Nah alhamdulillah. Lagi nyusun programnya, lagi nyusun juga program. Ya ini buka kartu sedikit nih kan. Lagi nyusun juga program wakaf untuk usaha kecil. Luar biasa. Ini lagi digodok sistemnya yang benar-benar pokoknya sesuai syariah gitu. Nah mudah-mudahan nanti kalau misalnya sudah matang programnya gitu ya, nanti kami update lah ke pihak Kemenak. Kan penerima manfaatnya harus tahu juga mereka dulu nih supaya bisa scale up kan gitu. Benar. Ya kan ibaratnya kita tumbuh berkembang sama-sama kan. Lembaga ini juga kan lembaga kecil tadinya kan, kami bukan siapa-siapa. Ya berkembang sama-sama dengan warga Bogor, kita bisa ngasih manfaat yang jauh lebih besar. Mudah-mudahan kan juga kedepannya jauh lebih besar lagi. Jadi dari Bogor nih, biasanya Bogor mah cuma nerima bantuan gitu ya. Ya kita yang suatu kemudian saat, keluar. Betul. Kita yang bawa bendera Bogor nih keluar. Bukan tidak mungkin. Betul, tujuan kami sih gitu Kang. Mudah-mudahan. Apalagi wilayah, amin mudah-mudahan. Apalagi wilayah kita kan 40 kecamatan luar biasa paling besar itu di Indonesia itu. Bogor yang biasa. Pokoknya Bogor mah ya orang Bogor. Nah, mungkin yang terakhir nih, karena kita mungkin nanti ada edisi berikutnya lah ya. Nah, pesan-pesan untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Bogor, kira-kira gimana nih? Ya, Bismillah. Yang pertama ikuti regulasi terkait sertifikasi halal. Itu penting tadi disampaikan oleh Kang Hasan juga kan, bahwa kita mayoritas Muslim di Kabupaten Bogor, tentunya sertifikasi itu penting. Jadi tolong diusahakan ya, yang punya usaha jangan ragu-ragu, dibantu oleh pihak Kemenak tim sertifikasi lain insya Allah akan dibantu tahapan-tahapannya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua jangan kecil hati gitu ya, harus semangat terus ngembangin usaha, karena harus berani juga berinovasi ya Kang. Produk kan macam-macam ya kan, sekarang perkembangan luar biasa, melek teknologi ya, digital itu luar biasa itu kan, jangan sampai tidak dimanfaatkan. Cuma punya handphone cuma buat nonton TikTok sama Instagram kenapa tidak buat promosi ya? Iya, pakai data habis gitu kan, tapi nggak ada manfaat ya. Betul. Iya, itu harusnya bisa dimanfaatkan gitu, manfaat untuk promosi, komunikasi gitu kan, apapun gitu. Karena aplikasi-aplikasi untuk bikin konten-konten simple itu sangat banyak sekarang ya, untuk mempromosikan segala macam gitu ya. Dan kami di Las Rabani insya Allah siap untuk support ya, untuk bantu UMKM ya, dan kami juga mohon bantuannya lah gitu untuk saling mengenal. Ada rencana juga nanti sih Kang pengennya bikin
UMKM Day mungkin gitu ya. Oh, apa tuh? Ya kayak semacam pameran UMKM gitu kan. Kita buat sama-sama kalau bisa. Ya gabungan dengan Kemenak, gabungan dari lasang lain, mungkin produk-produk binaan kita tampilkan gitu kan. Ya kita harus jadi tuan rumah di sini lah gitu. Jangan sampai Bogor kalau bikin UMKM ya produknya Popmi lagi. Ya kan banyak sebenarnya kan. Ya kan kalau kita main kemana kan kalau ini Popmi. Sayang ya kan. Padahal kan banyak nih yang bisa digarap ya kan. Makanan-makanan, olahan-olahan ya kan. Snack pasti betul. Jadi sayang gitu Bogor harus bisa berkembang, harus bisa ini, dan ya kita sama-sama lah. Sama-sama insya Allah. Gitu. Itu mungkin Kang. Alhamdulillah, terima kasih ini Kang Farid ini dari Las Rabbani, luar biasa nih supportingnya terhadap kegiatan umat. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan tujuan mulia dari Las Rabbani tidak hanya berhenti di sini, tapi berikutnya ke manajemen, ke dunia teknologi juga, pembinaan atau pelatihan mungkin ya bisa saja nanti diadakan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMK di Kabupaten Bogor, khususnya UMK yang Muslim ya. Sobat Riji, rupanya sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Terima kasih untuk Kang Farid dari Las Rabbani. Mudah-mudahan selalu sesuai dengan tagline-nya. Bertahun untuk membangun ya, itu bisa terwujud di bumi Kabupaten Bogor. Terima kasih Sobat Riji dan Las Rabbani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam si cepot. Nuhun Kang. Ya, sama-sama.